Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Siti Heriani Mutaharoh dengan NIM 52421111345. Saya menggunakan materi Indahnya Ketetapan Allah tentang takdir mubrom dan takdir mu'alaq pada siswa-siswi kelas 6 dan menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning. Berikut adalah video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semuanya sudah sarapan? Sudah. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar seperti biasanya, tapi sebelum belajar kita berdoa dulu. Siapa KM-nya? Farid, ayo silakan Farid, pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sekarang kita pembiasaan dulu ya. Seperti biasa kita membaca surat-surat pendek. Kemarin kita sudah membaca surat An-Nas dan Al-Falaq. Hari ini kita membaca surat Al-Ikhlas ya. Yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Anak-anak masih ingat tidak? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ya, betul. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kodok dan kodat. Siapa yang masih ingat kodok apa? Lupa. Ya, nanti kita pelajari lagi ya. Hari ini kita masih mempelajari tentang bab indahnya ketetapan Allah. Minggu lalu tentang kodok dan kodat. Hari ini tentang takdir Allah ya. Nanti ada pembagian takdir, jenis-jenisnya dan manfaat dan lain sebagainya ya. Sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti kalian menyebutkan namanya, kalian sebutkan tadi sarapan sama apa sih ya? Ya. Tadi sudah sarapan belum? Nanti sebutin ya. Coba absen pertama Adibah Mumtaza. Sarapannya sama apa? Ayam. Akila Salihah. Sama sop. Sop.
luar sana anak-anak yang tidak bisa sekolah, tidak bisa sarapan. Makanya kita harus bersyukur. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang takdir Allah. Apa saja takdir Allah? Ternyata takdir Allah itu dibagi menjadi dua. Ada takdir mubrom dan ada takdir mu'allaq. Nah, sebelum ke materinya, coba Ibu punya gambar ilustrasi. Ini gambar sedang apa? Tidur. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa arti gambar ini? Ya, oh nih, silakan. Tidur yang panjang tidak akan membuat hidup lebih panjang, malah membuat semakin dekat dengan kematian. Iya, terlalu banyak tidur itu tidak baik. Bagus. Siapa lagi? Akila, silakan. Tidur yang panjang mengubur semua mimpi dan cita-citamu. Iya, bagus. Jadi, dengan terlalu banyak tidur, cita-cita kita akan hilang, akan tenggelam. Bagus. Siapa lagi? Ya, siapa? Jaki dulu. Orang yang terlalu banyak tidur adalah sumber penyakit, kemalasan, dan penyakit lainnya yang menyebabkan kematian. Iya, terlalu banyak tidur, rebahan, nanti lama-lama badan kita sakit dan menimbulkan berbagai penyakit. Siapa lagi tadi? Satria, silakan. Orang yang terlalu banyak tidur mereka akan tak bisa mampu dan mencerminkan kemalasan. Iya, kebanyakan tidur itu mencerminkan kemalasan. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, anak-anak ini gambar tentang apa ya? Kematian. Kalau ini? Kelahiran. Nah, dalam materi ini kita akan membahas tentang gambar ini dan gambar ini. Siapa yang bisa menjelaskan apa arti di balik gambar ini, Cu? Oh, Mbak, silakan. Kelahiran merupakan sebuah anugerah dari Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Iya, berarti kelahiran ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah dan hari ini kita akan mempelajarinya ya. Siapa lagi yang bisa menjelaskan gambar? Oh, Sapika, silakan. Kelahiran adalah proses awal kehidupan seseorang yang mana dia tidak bisa memilih kelahiran di mana dan di keluarga siapa karena kelahiran sudah ditetapkan oleh Allah. Oh iya, betul. Kelahiran itu sudah ketetapan Allah. Jadi kita tidak bisa memilih kita mau lahir di mana, di keluarga siapa, dan di mana ya. Jadi itu sudah ada ketentuannya. Siapa lagi? Oh, Satria, silakan. Kematian memang takdir Allah yang telah ditetapkan, namun kematian adalah peringatan untuk manusia mempersiapkan diri. Iya, betul. Selain kelahiran, kita juga ada kematian. Kematian adalah cara untuk kita mempersiapkan diri karena hidup di dunia hanya sementara. Bagus. Siapa lagi? Yo, silakan. Kematian adalah takdir Allah sejak zaman azali, namun kematian mengajarkan bahwa kita harus menghargai waktu yang kita miliki dan dunia. Iya, betul. Jadi, waktu kita hidup di dunia itu hanya sebentar. Semuanya kelahiran, kematian adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Dari gambar-gambar tadi kita bisa menyimpulkan ya, apakah kalian tahu bahwa takdir Allah itu ada yang pasti, ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Jadi takdir itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Kalau tadi kematian dan kelahiran bisa dirubah tidak? Tidak. Apa coba kira-kira yang bisa dirubah? Mari kita lihat slide selanjutnya. Namun sebelum kita mempelajari materi hari ini, ada beberapa tujuan pelajaran yang harus kita capai pada kegiatan hari ini. Yang pertama, peserta didik harus mampu menjelaskan makna iman terhadap kodo dan kodar. Yang kedua, peserta didik juga harus bisa membedakan jenis-jenis takdir. Selanjutnya ada
mengerti dan memahami alasannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untukmu, ya. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama nanti kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian ada materi pembelajarannya. Yang ketiga, kalian nanti harus membuat poster menggunakan media Canva. Kemudian nanti ada presentasi kelompok dan kesimpulan, ya. Coba sekarang Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, ya. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. 3. Iya. Sekarang kelompok 1 mana, Cung? Iya, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Iya. Nanti kelompok 1 duduk dengan kelompok 1 bergabung, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2, kelompok 3 juga. Nah, sekarang kita duduk berkelompok. Silakan. Anak-anak sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Ya, ada 3 kelompok, ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, coba siapa yang tahu apa itu takdir mubrom? Belum tahu? Kalau takdir mu'alaf sudah tahu belum? Belum. Karena kalian belum tahu, nanti kita pelajari dulu materinya sedikit, ya. Selanjutnya, nah ini nih kita jelasin dulu, ya. Takdir mubrom adalah takdir yang pasti dan tidak bisa berubah. Takdir mubrom adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali yang tidak bisa diganti gugat atau sudah mutlak. Contohnya tadi apa? Kelahiran, kematian. Kita tidak bisa memilih mau lahir di mana, lahir di rumah sakit yang mana, lahir di keluarga yang mana, karena itu sudah ketetapan Allah. Kita juga tidak bisa memilih mati kapan, ya. Boleh jadi sekarang, boleh jadi besok, atau besoknya lagi. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Kemudian ada takdir mu'alaf. Takdir mu'alaf ini berbeda dengan takdir mubrom. Apa perbedaannya? Takdir mubrom tidak bisa dirubah, sedangkan takdir mu'alaf bisa dirubah. Jadi pengertian takdir mu'alaf adalah ketetapan Allah sejak zaman azali yang bisa dirubah tergantung pada syarat-syarat tertentu. Jadi ada syaratnya, ya, seperti usaha manusia, doa, atau amal perbuatan. Contohnya apa? Iya, rezeki, betul. Orang yang miskin takdirnya bisa berubah jadi kaya tidak? Bisa. Bagaimana caranya? Berusaha, apalagi bekerja keras dan berdoa. Jadi kemiskinan itu takdir mubrom atau takdir mu'alaf? Mu'alaf, betul, karena kemiskinan bisa dirubah. Oke, selanjutnya ada perbedaan dari takdir mubrom dan takdir mu'alaf. Ini, ya, perbedaannya. Takdir mubrom tidak bisa dirubah, takdir mu'alaf bisa dirubah. Kemudian sifatnya, takdir mubrom sudah pasti. Kalau takdir mu'alaf bisa berubah sesuai dengan izin Allah. Kemudian contohnya takdir mubrom, waktu, kematian, kelahiran, hukum alam. Kalau takdir mu'alaf contohnya apa? Rezeki, kesuksesan, kesembuhan, panjang umur, ya. Sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat proyek tentang pengertian takdir mubrom dan takdir mu'alaf. Semuanya sudah membawa handphone?
mubrom, contohnya. Pengertian takdir mu'alaf dan contohnya. Semuanya mengerti? Mengerti. Ya, silakan. Bagaimana tugasnya sudah selesai? Sudah. Sekarang waktunya untuk presentasi kelompok. Kelompok mana yang sudah selesai? Dah semuanya. Dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 maju. Kelompok 1 silakan menjelaskan dan nanti sebutkan namanya seorang-seorang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang takdir mubrom dan takdir mu'alaf. Nama saya Jati. Perkenalkan nama saya Ipa. Perkenalkan nama saya Satria. Perkenalkan nama saya Satria. Ya. Takdir mubrom adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Takdir mu'alaf adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diubah melalui usaha ikhtiar dan doa manusia. Contoh, kematian waktu, tempat, dan cara kematian seseorang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kesehatan seseorang dapat mengubah takdirnya dari sakit menjadi sehat dengan cara menjaga pola makan, berolahraga, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Ya, Ibu lihat dulu ya. Ini adalah tugas dari kelompok 1 membuat poster. Membuat poster. Coba lihat ke sini Farid. Lihat ini poster dari kelompok 1 ya. Lihat desainnya bagus, simpel dan jelas. Takdir mubrom, takdir mu'alaf, pengertian dan contohnya ada. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 2 akan menjelaskan tentang poster tentang takdir mubrom dan takdir mu'alaf. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Ya, perkenalan. Perkenalkan nama saya Marisa Bonita. Assalamualaikum, nama saya Akila Salihan. Nama saya Saputra Nurul Fadli. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Kelahiran, kapan, di mana, dan dari orang tua siapa seseorang dilahirkan adalah takdir mubrom. Takdir mubrom Allah Subhanahu wa taala yang dapat diubah melalui usaha, ikhtiar, dan doa manusia. Kekayaan, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara bekerja, kerja keras, kreatif, dan pantang menyerah. Kesimpulannya, memahami takdir mubrom dan mu'alaf dapat mengajarkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha menjadi hamba yang tawakal. Dulu ya. Kita lihat dulu ya. Ini adalah hasil poster dari kelompok 2. Desainnya menarik sekali ya. Kemudian isinya juga detail, ada definisi, contohnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3 maju. Silakan kelompok 3 menjelaskan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid. Perkenalkan nama saya Nurul. Perkenalkan nama saya Asri. Perkenalkan nama saya Kubo. Ketetapan Allah SWT yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Bencana alam, peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi merupakan
ketetapan Allah SWT yang dapat diubah melalui usaha, ikhtiar, dan doa manusia. Jika kita seseorang dapat dengan cara berusaha sungguh-sungguh Coba kita lihat hasil poster dari kelompok 3 ya. Simpel sekali dan tidak ada warnanya, tapi isinya sudah detail. Bagus juga, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan boleh duduk lagi. Anak-anak barusan hebat-hebat ya, sudah mempresentasikan tentang posternya yang telah kalian buat. Semuanya hasilnya bagus, menarik, dan juga detail. Selanjutnya ada refleksi pembelajaran. Setelah kita mempelajari tentang takdir mubrong, takdir mu'alaq beserta contohnya, lalu bagaimana sih cara kita menyikapi takdir yang telah Allah tentukan? Bagaimana caranya? cara berdoa, Berdoa, berzikir, apa lagi? Berusaha, betul. Jadi takdir yang telah Allah tentukan untuk kita, kita tetap harus berusaha. Meskipun kita sudah dilahirkan di keluarga ini, dilahirkan di negara Indonesia, kita patut bersyukur. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan materi pada hari ini? Oleh Iqbal, silakan. takdir mubrong adalah ketetapan Allah yang sudah pasti dan tidak bisa dirubah. Ya, siapa lagi yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Nugraha, silakan. Mubrong adalah ketetapan Allah yang sudah pasti dan tidak bisa dirubah. Selanjutnya siapa lagi? Oh, Hasbi dulu, silakan Hasbi. Mu'alaq adalah ketetapan Kapan? Allah yang Iya. dirubah Dirubah. dengan cara tertentu. Iya, selanjutnya Farid, silakan. Mu'alaq adalah Allah yang bisa dirubah sesuai dengan syarat tertentu. Oke, betul. Jadi semuanya sudah paham ya. Takdir mubrong tadi adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Sedangkan takdir mu'alaq ketetapan yang bisa dirubah. Untuk minggu depan materinya kita akan mempelajari tentang sikap dalam menghadapi takdir Allah melalui ikhtiar, doa, tawakal, syukur, dan sabar. Jadi nanti kalian pelajari di rumah ya. Bagaimana